Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum Yahudi, semoga laknat, murka, dan siksa Allah ditimpahkan atas mereka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mukjizat yang luar biasa. Beliau mempunyai kemampuan diantaranya, yaitu beliau bisa mengobati, menyembuhkan orang yang buta. Sesudah itu beliau bisa membangkitkan, menghidupkan mayat, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Dan sesudah itu beliau, yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau membuat sebentuk burung, lalu beliau bisa menghidupkan burung tersebut, diberikan ruh kepadanya, lalu burung tersebut bisa terbang dengan izin Allah. Allahu Akbar. Kaum Yahudi, mereka semua menutupi kebenaran dengan kebatilan. Mereka benci, iri kepada Nabi Isa alaihissalam atas kemampuan-kemampuan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari, orang-orang Yahudi sangat benci kepada Nabi Isa. Maka orang-orang Yahudi mendatangi Raja Damaskus. Raja tersebut adalah orang musyrik yang menyembah bintang. Lalu dilaporkan, diaduhkan Nabi Isa kepada Raja Damaskus. Maka raja menulis surat kepada gubernur supaya apa? Supaya menangkap Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu orang-orang kaum Yahudi mendatangi Raja Damaskus, lalu orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, berkata kepada sang raja, "Wahai raja, di Baitul Maqdis ada seorang laki-laki yang menghasut dan menyesatkan manusia. Tuduhan bermacam-macam diberikan kepada Nabi Isa. Ia tuduh Nabi Isa dengan tuduhan yang sangat tidak pantas. Ia sampaikan berita yang tidak ia sampaikan kepada sang raja. Supaya apa? Supaya Raja Damaskus menghukum Nabi Isa alaihissalam." Allahu Akbar. Mendengar perkataan dari kaum Yahudi, maka raja, sedangkan raja adalah orang yang musyrik, menyembah bintang, dan orang yang mengikuti agama raja itu adalah agama Yunan. Maka raja langsung murka, marah sang raja mendengar berita penyampaian dari orang-orang Yahudi tentang Nabi Isa. Lalu raja menulis surat kepada wakilnya di Baitul Maqdis
kepada gubernur. Supaya apa? Supaya Nabi Isa alaihissalam dihukum seberat-beratnya. Supaya Nabi Isa dibunuh, disalib, dan dipasang duri di kepalanya. Lalu ketika surat raja sampai ke gubernur Baitul Maqdis, maka gubernur Baitul Maqdis segera melaksanakan perintah raja untuk membunuh, mensalib, dan memasang duri di kepala Nabi Isa. Lalu gubernur tersebut mengajak, yaitu beberapa kelompok orang Yahudi, untuk mendatangi di mana Nabi Isa berada. Lalu di tempat Nabi Isa dikepung oleh orang-orang Yahudi, dikepung tempat beliau. Sedangkan di tempat beliau Nabi Isa bersama para sahabatnya yang berjumlah 12 orang atau 13 orang. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa tempatnya dikepung oleh orang-orang Yahudi, dan ia menyadari bahwa dirinya akan dihukum oleh orang-orang yang benci kepada dirinya, maka Nabi Isa alaihissalam, beliau berkata kepada sahabatnya. Apa kata beliau? Beliau berkata, siapakah di antara kalian yang mau bersedia wajahnya menyerupai wajahku? Jadi Nabi Isa, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapakah di antara kalian yang bersedia wajahnya akan diserupakan dengan wajahku? Ini kata Nabi Isa, dengan jaminan dirinya akan menjadi temanku di dalam surga. Lalu ada seorang pemuda yang menjawab perkataan Nabi Isa. Saya, kata orang tersebut, ketika Nabi Isa melihat pemuda tersebut, maka Nabi Isa merasa sangat iba. Nabi Isa sedih melihatnya. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengulangi perkataannya sampai 2 atau 3 kali, tetapi selalu dijawab oleh pemuda tersebut. Tidak ada orang yang menjawabnya selain orang tersebut. Allahu Akbar. Sedangkan menurut Ibnu Ishaq dalam riwayatnya, menurut riwayat Ibnu Ishaq, bahwa orang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah, orang tersebut yang bernama Sarjis. Lalu terbukalah ventilasi atap rumah dengan izin Allah. Lalu Nabi Isa seketika itu beliau kantuk, lalu beliau diangkat ke langit. Maka orang yang bernama Sarjis, dirinya diserupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Singkat kisah, maka orang-orang mengambil Sarjis karena dirinya mirip dengan Nabi Isa, maka Sarjis langsung ditangkap, disalib, dan kepalanya dipasang duri. Peristiwa tersebut terjadi di malam hari. Inilah kisah singkat. Semoga kisah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Al-Hadis
telah menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi pada akhir zaman. Dan ini adalah riwayat yang mutawatir. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan tentang Nabi Isa alaihissalam pada waktu beliau turun ke bumi. Saya akan menyampaikan 7 hal. Yang pertama, yaitu mengapa Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi pada akhir zaman. Jawabannya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau turun ke bumi pada akhir zaman disebabkan beliau diutus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke muka bumi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kapan Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi? Jawabannya adalah apabila Dajjal telah keluar dari tempatnya, lalu Dajjal menguasai seluruh bumi kecuali Mekah dan Madinah. Pada waktu Dajjal dirinya membuat kekacauan di bumi, maka Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi. Ini yang kedua. Sesudah itu yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, di mana Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi? Jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam beliau akan turun di sisi Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 3764. Sesudah itu yang keempat, Nabi Isa alaihissalam beliau berpostur kekar. Allahu Akbar. Yang kelima, Nabi Isa alaihissalam beliau adalah orang yang tampan. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, yaitu kulit beliau. Nabi Isa alaihissalam, apa kulit beliau? Kulit beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa kulit Nabi Isa alaihissalam putih kemerah-merahan. Ini menurut riwayat Imam Ahmad. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi Isa kulit beliau merah keputihan. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari hadis nomor 7128 dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau berkulit hitam. Begitu juga dalam riwayat Malik. Yang ketujuh, yaitu
Nabi Isa alaihissalam, beliau digelari Al-Masih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam hal petunjuk. Yang kedelapan, yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau mengenakan pakaian 2 lapis dan kain beliau berwarna kekuningan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 3766. Ini yang kedelapan. Yang kesembilan, yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah laki-laki yang sedang, tidak tinggi ataupun pendek. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini yang kesembilan. Yang kesepuluh, yaitu kepala dan rambut beliau. Rambut Nabi Isa alaihissalam, yaitu rambut beliau lurus menjuntai hingga kedua pundaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesudah itu, kepala beliau meneteskan air walaupun kepala beliau tidak basah. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Hadis itu menjelaskan bahwa apabila Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepala, menetes air. Jadi apabila beliau menundukkan kepala, meneteskan air. Sesudah itu, apabila beliau mengangkat kepala, bercucuran keringat seperti mutiara. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Yang ke-11, Nabi Isa alaihissalam, beliau sebagai hakim yang adil. Maksudnya apa? Maksudnya beliau turun ke bumi sebagai hakim yang adil dan menerapkan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-11. Yang ke-12, yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau akan menghancurkan salib. Maksudnya apa? Maksudnya beliau akan membatalkan agama Nasrani dengan menghancurkan salib dan membatalkan keyakinan Nasrani yang mengagungkannya. Ini yang ke-12. Yang ke-13, Nabi Isa alaihissalam, beliau akan membunuh babi. Sesungguhnya babi haram, memelihara babi dan haram memakannya. Ini yang ke-13. Yang ke-14, beliau akan menghapus pajak. Sesudah itu yang ke-15,
Yang ke-15 disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau akan menggemahkan tahlil seperti gemuruhnya ibadah haji atau umroh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Terbunuhnya Dajjal. Pada waktu salat subuh, Imam Mahdi hendak maju menjadi imam, dan tak kalah itu turunlah Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu Imam Mahdi melihat Nabi Isa, maka beliau untuk menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Tetapi Nabi Isa alaihissalam menyuruh Imam Mahdi untuk menjadi imam. Sesudah sholat subuh, maka Nabi Isa alaihissalam dirinya berkata, bukakanlah pintu Baitul Maqdis. Dan pada waktu pintu Baitul Maqdis dibuka, maka Dajjal dan kelompoknya, golongannya, yaitu orang-orang Yahudi yang berjumlah 70.000 Yahudi. Pada waktu Dajjal melihat Nabi Isa, maka pedang Dajjal seketika itu seperti garam di dalam lautan, yaitu meleleh. Allahu Akbar. Lalu Dajjal dirinya berlari, maka Nabi Isa alaihissalam mengejarnya, menyusulnya. Lalu didapatlah di pintu Lut. Dajjal seketika itu dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Sesudah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, sesudah itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa orang Islam akan memerangi, akan menguasai orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, hadis itu yang berbunyi, la taqumus sa'atu hatta tuqatilul yahud, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian memerangi orang Yahudi, memerangi bangsa Yahudi. Lalu si Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon, maka batu atau pohon berkata kepada orang Islam, apa kata batu? Ya Muslim, hai orang Islam, atau hai hamba Allah, kemarilah, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia. Inilah yang diucapkan, yang dikatakan oleh batu dan pohon kepada orang-orang Islam. Maka orang-orang Yahudi semuanya ditaklukkan, dikuasai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini adalah hadis yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Sesudah itu yang ke-18, Nabi Isa alaihissalam beliau mengajak manusia untuk masuk ke agama Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-19
seluruh agama akan hancur kecuali agama Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesudah itu yang ke-20. Yang ke-20 ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab melainkan mereka beriman kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal. Al-Baqarah ayat 159. Jadi ahli kitab mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang ke-21. Ke-21 ini saya akan menyampaikan tentang terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Hadis itu yang berbunyi, Ya'juj dan Ma'juj mereka berjalan sampai ke gunung Baitul Maqdis. Lalu mereka berkata, kami telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Ini perkataan dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj melemparkan panah mereka ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan panah mereka bermerah darah. Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj mereka menantang penduduk penghuni langit. Jadi Ya'juj dan Ma'juj menantang penghuni langit, menantang yang ada di langit. Lalu ada seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tombaknya berlumur darah. Mereka berkata, Ya'juj dan Ma'juj berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Inilah perkataan mereka. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apabila kita menggabungkan dua hadis ini, hadis Tirmizi dan hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, apabila kita menggabungkan dua hadis ini, berarti Ya'juj dan Ma'juj mempunyai senjata yang berupa panah dan tombak. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk apa? Untuk kehancuran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau berbohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hewan yang berupa cacing. Lalu hewan tersebut, cacing tersebut menyerang leher-leher mereka, lalu mereka mati. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengutus hewan yaitu ulat. Ulat tersebut menyerang leher-leher mereka, lalu mereka mati. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesudah itu bangkai dan darah Ya'juj dan Ma'juj mengeluarkan bau yang amat sangat busuk, yang sangat menyengat baunya, yang luar biasa bau busuknya menyengat kaum muslimin. Maka Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya hilang bau busuk yang menyengat dari bangkai dan darah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim burung seperti leher unta. Lalu burung tersebut mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membawanya dan melemparkannya ke lubang tanah. Allahu Akbar. Sesudah itu kaum muslimin, yaitu mereka kaum muslimin, senjata yang dibawa Ya'juj dan Ma'juj yang berupa panah dan wadah panah. Lalu panah tersebut dan wadah panah tersebut dijadikan sebagai bahan bakar selama 7 tahun. Sesudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan, lalu timbullah keberkahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 2166. Allahu Akbar. Nomor 22. Pada waktu Nabi Isa alaihissalam, pada waktu beliau turun di muka bumi di akhir zaman, nanti akan terjadi suatu hari, akan terjadi, yaitu tentang masalah harta. Pada saat itu harta melimpah ruah, sampai-sampai tidak seorang pun yang mau menerimanya. Jadi tidak ada orang yang mau menerima pada waktu orang sedekah. Mengapa? Karena pada saat itu harta berlimpah ruah. Mengapa? Karena keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi menimbulkan keberkahan karena Allah. Allahu Akbar. Jadi yang ke-22 ini harta melimpah ruah sampai-sampai tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahu Akbar. Nomor 23. Pada waktu beliau Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi di akhir zaman nanti, maka terciptalah kedamaian. Tercipta kedamaian. Allahu Akbar. Jadi terciptalah kedamaian di muka bumi, sehingga ular yang besar dan unta mengembala bersama. Demikian pula macan dan sapi dan serigala dan domba. Dan anak-anak dapat bermain dengan ular disebabkan ular tidak lagi membahayakan mereka. Allahu Akbar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nomor 24, beliau
yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, beliau di muka bumi selama 40 tahun. Setelah itu beliau meninggal dan disolati oleh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Jadi Nabi Isa alaihissalam beliau tinggal di dunia selama 40 tahun. Disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, menurut beliau berpendapat, beliau mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sebelum beliau diangkat ke langit, beliau berumur 33 tahun. Jadi sebelum Nabi Isa naik ke langit, usia beliau 33 tahun. Sesudah itu beliau turun ke muka bumi pada akhir zaman nanti, yaitu selama 7 tahun. Jadi 7 ditambah 33 menjadi 40 tahun. Inilah menurut pendapat tafsir Ibnu Katsir dan menurut ulama yang lainnya. Sesudah itu yang ke-25, beliau yaitu Nabi Isa alaihissalam, beliau dimakamkan di Madinah. Hadis riwayat At-Tabrani. Imam Tabrani mengatakan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Nabi Isa alaihissalam beliau dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kuburan Nabi Isa alaihissalam, kuburan yang keempat. Ini menurut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali dalam tema berikutnya, insya Allah. Bersama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.